Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menghadapi tes UTBK SNBT tahun 2024. Amin. Nah, di video kali ini ya, kakak bakal bahas soal penerapan matematika yang ada di simulasi UTBK SNBT tahun 2024 dari panitianya langsung nih, yaitu dari Kemendikbud BP 3, teman-teman. Nah, bagaimana sih soalnya dan bagaimana trik pengerjaannya? Let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas soalnya, teman-teman persiapkan dulu alat tulisnya ya, seperti biasa ya. Pulpen, pensil, buku. Teman-teman pause videonya, baca soalnya, lalu coba kerjakan. Atau teman-teman bisa langsung ikut simulasinya. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal bahas materi subtes penalaran matematika. Nah, yang perlu teman-teman tahu, di penalaran matematika itu ada 4 bab besar ya. Ini sudah diberitahukan oleh panitia langsung, yaitu adalah Kemendikbud BP 3. Jadi, ada 4 besar bab yang keluar di penalaran matematika ya. Yang pertama itu ada aljabar, yang kedua ada bilangan, yang ketiga ada pengukuran dan geometri, yang keempat ada data dan ketidakpastian. Nah, di video kali ini kakak bakal bahas soal-soal yang materinya itu adalah pengukuran dan geometri. Tentunya adalah soal-soal asli simulasi UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran gitu ya, soal-soal asli tahun kemarin seperti apa, materi apa aja yang keluar, dan yang sudah sesuai sosialisasi Kemendikbud BP 3, teman-teman bisa ambil buku ini, teman-teman ya. Jadi buku ini tuh sudah sesuai dari hasil sosialisasi Kemendikbud BP 3 atau SNPMB terbaru ya tahun 2024. Jadi teman-teman gak akan salah beli kalau teman-teman ambil buku ini. Nah, cara ambil buku ini gimana? Gampang banget. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Thank you teman-teman semua. Oke. Nah, untuk soal pertama teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Sebuah biang lala bertitik pusat di P 0,0 gitu ya. Terus titik P berada pada ketinggian 30 meter dari permukaan tanah. Nah, berarti di sini kita bisa catat dulu teman-teman ya. Di sini ada ilustrasi gambarnya. Katanya titik P, yaitu adalah ini teman-teman. Jaraknya adalah 35 meter dari permukaan tanah. Berarti kita punya ini ya, jaraknya dari sini ke sini. Itu adalah 35 meter. Gitu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya, setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 per 4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik biang lala. Nah, pertanyaannya ya, biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Nah, dari sini teman-teman, ya katanya kan dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 per 4 pi. Artinya kalau kita mau cari dalam waktu 1 menit ya maka tinggal kita bagi aja ya. 125 pi per 4 kita bagi sama 5 gitu ya. Semudah itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara membaginya? Ini sama aja kayak 5/1, berarti 125 pi per 4 dibagi 5, itu samanya kayak 125 pi per 4 dikali, kita balik ya. Yang ini kita balik ya, jadi 1/5 ya. Yang tadinya pembagian, kita ubah perkalian, posisi yang 5/1 ini dibalik jadi 1/5. Caranya seperti itu ya teman-teman ya. Sama dengan, nah ini kita bisa bagi 125 dibagi 5, yaitu adalah 25. Berarti sisanya adalah 25 pi per 4. Nah ini adalah lintasan jika dilakukan selama 1 menit teman-teman ya. Nah sekarang kan kita mau cari satu putaran penuh, ya satu putaran penuh itu maksudnya ini ya teman-teman ya. Nah dari titik D, nah berarti ke sini ya. Karena di sini ada arahnya. Itu berapa menit? Nah, berarti tinggal kita cari keliling lingkaran ini, kita bagi sama ini.
Nah, gitu ya. Berarti kita harus tahu rumus keliling lingkaran, teman-teman. Nah, keliling lingkaran adalah rumusnya, ya teman-teman pasti ada yang ingat ya, yaitu adalah 2 dikali Pi dikali R. R-nya adalah jari-jari, teman-teman. Atau Pi dikali D ya, karena 2 dikali R itu sama aja dengan diameter, gitu ya. Nah, sekarang berarti kita perlu tahu diameter, jari-jarinya ya, dari si biang lalanya, teman-teman ya. Nah, tadi kan kita udah punya dari sini ke sini adalah 35 meter. Dari sini ke sini itu 10 meter, teman-teman. Berarti jari-jarinya, ya yang ini, itu adalah 35 dikurang 10, yaitu 25 meter. Berarti jari-jarinya adalah 25 meter. Berarti tinggal kita input 25. 2 dikali 25 adalah 50, berarti kita punya 50 Pi di sini. Nah, berarti biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Nah, berarti ini adalah tinggal kita bagi aja. 50 Pi kita bagi dengan 25 Pi per 4. Nah, konsepnya sama kayak tadi, teman-teman ya, kita balik ya. 50 Pi kita ubah jadi perkalian, yang ini kita balik jadi 4 per 25 Pi, gitu ya. Berarti ini Pi-nya kita coret aja. 50 dibagi 25 adalah 2. Sisanya tinggal 2 dikali 4, berarti adalah 8 menit. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang C. Super easy. Oke, bagaimana teman-teman? Ini terlihat sulit kan? Tapi ternyata nggak sesulit itu, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan. Ambil aja buku ini nih, buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak kerujukan pejuang PTN. Buktinya, ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya, kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2, teman-teman. Soal nomor 2 ini masih ada sangkut pautnya sama nomor 1 ya. Nah, ini adalah ciri-ciri soal UTBK, teman-teman ya. Jadi, yang diketahuinya 1, tapi soalnya bisa 1-5 soal. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang diketahuinya itu sudah nggak paham, ya udah. Artinya teman-teman 5 soal bisa tidak terjawab. Hati-hati ya. Jadi, kuncinya adalah teman-teman harus sering-sering latihan soal, gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita langsung ke pertanyaannya aja. Karena kita udah tahu yang diketahuinya apa aja ya. Pada suatu saat, seseorang berada pada titik B. Berarti titiknya adalah yang ini. Oke. 20 menit kemudian, dia berada pada titik yang jaraknya ke AC adalah berapa? Oke. Berarti kita harus tahu teman-teman ya, selama 20 menit itu, si penumpangnya itu ada di mana? Titiknya. Nah, tadi kan di soal nomor 1 kita udah tahu ya, kalau satu putaran itu, ya, itu dalam waktu 8 menit ya teman-teman ya. Oke, nah, berarti kalau 20 menit berapa putaran? Nah, berarti kan 8 menit satu putaran, ditambah 8 menit lagi satu putaran, ditambah lagi supaya jadi 20, 8 tambah 8 kan 16 ya, tambah 4. Oke, ini satu putaran, 4 itu kan setengahnya 8 kan, berarti ini setengah putaran teman-teman. Nah, berarti kalau kita ilustrasikan seperti ini ya, dari titik B, dia ke arah sini, ya, berlawanan arah jarum jam ya, sesuai sama yang diketahuinya, ini arahnya. Satu putaran 8 menit, terus lanjut 2 putaran, ya, 8 menit lagi berarti 16 menit, 4 menit setengahnya, ya, setengah di 8 menit berarti sini. Nah, berarti titik D teman-teman. Titik setelah 20 menit, ya, titik penumpang setelah 20 menit. Nah, berarti kita harus cari jarak dari titik D ke AC. AC itu yang ini teman-teman. Nah, ini AC. Berarti kita mau cari ini ya, jaraknya. Nah, jarak itu harus tegak lurus ya. Berarti sama aja kayak kita mau cari P ke D atau jari-jari teman-teman. Ya udah, jari-jari tadi di soal nomor 1 kita udah cari, itu 35 kurang 10. Berarti 25. So, jawabannya adalah yang E. Super easy. Oke, ternyata soal nomor 2, karena kita udah banyak ya mencoba mencari ya
apa namanya yang diketahuinya lebih dalam, maka nomor 2 lebih mudah gitu. So, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, teman-teman. Ya, nggak habis-habis kakak ingetin, teman-teman pause dulu videonya, baca soalnya ya. Lalu teman-teman coba kerjakan, gitu ya. Nah, soal nomor 3 ini unik banget. Jadi inilah soal terbaru, tipe terbaru ya, yang ada di UTBK SNMPTN tahun 2024, yaitu adalah soal isian. Jadi tidak ada lagi, bukan tidak lagi ya. Jadi tidak hanya ya pilihan ganda biasa atau pilihan ganda kompleks, teman-teman. Tapi ada soal isian. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, jadi soal isian ini adalah bukan soal yang uraian, yang panjang gitu ya. Jadi isiannya tuh singkat. Ya mungkin terdiri dari satu kata ataupun satu huruf ataupun satu angka. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi nggak akan beda jauh sama soal pilihan ganda biasa gitu ya. Nah, kita baca langsung soalnya teman-teman. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter, berarti ini ya. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Nah, tadi kan lampu itu akan dipasang di biang lala, berarti lampu itu akan dipasang di antara ini ya teman-teman ya, si lingkarannya. Nah, sekarang berapa jarak terjauhnya teman-teman dari titik Q, yaitu titik yang ini. Nah, berarti jarak terjauhnya tinggal kita tarik aja garis sejauh lingkaran yang paling jauh teman-teman. Titiknya di mana? Ya, tentunya pasti di sini kan. Nah, di sini teman-teman nih pasti ini kan. Nah, ini dia ya. Ini adalah titik lampunya. Anggap aja L gitu ya teman-teman ya. Kakak singkat sebagai L lampu. Berarti kita perlu apa? Ya kita perlu mencari jarak QL atau panjang QL. Supaya kita tahu jarak terjauh antara lampu dan titik Q, teman-teman. Nah, karena kita udah ketahui dari soal nomor 1 jari-jarinya berapa, kita punya LP ataupun anggap aja ini M gitu ya. Titik yang ini titik M. Kita punya LP PM itu sama-sama 25 ya. Jadi ini adalah jaraknya 25. Yang ini juga sama 25 teman-teman ya. Karena kan jari-jari ya. Nah, berarti kita tinggal cari MQ teman-teman. MQ-nya berapa kita nggak tahu kan. Kalau MQ-nya udah tahu ya berarti kita udah tahu tuh QL-nya berapa. Tapi di sini MQ kita nggak tahu. Nah, cara mencari tahunya kita bisa mencari dengan menggunakan kesebangunan segitiga teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ngedip nih. Oke, kita mau cari MQ atau kita mau cari PQ ya. Kalau PQ-nya ketemu pasti kan MQ-nya ketemu. Kita lihat teman-teman ya. Kalau kakak tarik garis seperti ini ya, kita buat segitiga. Pokoknya kalau kita mau cari jarak itu pasti ujung-ujungnya itu kita menggunakan rumus Pitagoras teman-teman. Berarti kita harus buat segitiga siku-siku. Itu tips dari Karian ya. Jadi langsung cari segitiga siku-siku yang memuat garis yang kita cari. Kan kita mau cari PQ ya atau MQ. Berarti kita harus cari segitiga itu teman-teman. Nah, sekarang kita punya PQ. Nah, ini kakak namain lagi, namanya misalkan di sini yang belum ada M ya. Gitu ya. Nah, berarti kita punya segitiga teman-teman. Segitiga P, N, sama Q. Nah, PQ itu yang kita mau cari teman-teman. NQ-nya 40. Dari mana 40? Sudah jelas dari sini ya. 40 jaraknya. PN-nya adalah, karena PD-nya itu adalah 25, terus D ke T-nya, ini T ya, itu adalah 10, dan tiangnya itu tingginya 5, maka di sini juga 5 ya teman-teman ya. Artinya apa? P ke N-nya adalah tinggal 25 tambah 10, 35 dikurang 5 teman-teman ya. Berarti 35 kurang 5 adalah 30. Berarti P-nya adalah 30 teman-teman. Tentunya dalam meter ya. Nah, PQ ya bisa kita gunakan Pitagoras ya. Jangan sampai lupa tuh rumus Pitagoras teman-teman ya. Rumus yang dari SD sudah diajarkan ya. Berarti PQ itu garis miring. Berarti tinggal kita jumlahkan sisi-sisi lainnya. Kita kuadratkan ya teman-teman, jangan lupa. Nah, seperti ini. Ya, kalau dulu SD pernah hafal nih ya. Kalau ada 3 sama 4 berarti kan dia 5. Ya, di sini cuma tambahin 0. Berarti sebenarnya kita udah tahu nih PQ itu 50. Tapi kakak bakal jabarkan 30 kuadrat itu berarti 900 teman-teman. Karena 30 kali 30, 40 kali 40, 1600. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 2500. Nah, 2500 itu adalah akar dari 2500 maksudnya adalah 50 teman-teman. Nah, kita punya si PQ-nya udah ketemu 50. Kalau PQ-nya itu 50, maka si QL itu adalah tinggal ya PQ ditambah sama PL ya teman-teman ya. Kita lihat gambar ini ya. Nah, PQ ditambah
PL. Nah, PL itu jari-jari, PQ-nya barusan kita udah ketemukan yaitu 50, berarti 50 ditambah sama 25. 75. So, jawabannya adalah 75 meter. Super easy. Oke, kita udah masuk yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang, soal nomor 3. Selanjutnya, kita bakal masuk ke soal keempat. Let's go. Oke, kita udah masuk ke soal nomor 4 teman-teman. Kita nggak perlu lagi baca yang diketahuinya, kita langsung masuk ke soal. Pada saat jarak lampu ke titik K mencapai titik Q mencapai nilai terpendek, panjang bayangan tiang QR adalah, oke, kakak ulang ya, supaya teman-teman paham maksudnya. Pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, oke, tadi kan di soal sebelumnya kita udah bahas, kita udah bahas jarak terjauh. Nah, sekarang jarak terpendeknya. Nah, berarti kan jarak terpendeknya sebenarnya nggak beda jauh sama tadi. Ya, ini titik Q. Ya, nah ini seperti ini teman-teman ya. Nah, jarak terjauhnya adalah ini teman-teman tadi titiknya L. Jarak terpendeknya ini, yaitu adalah si M ya tadi ya kita tulisnya ya. Nah, berarti kita mau cari apa teman-teman? Bukan MK yang mau kita cari, tapi bayangannya. Nah, kalau ada lampu di sini, tentunya kan di bayangan tiangnya ya. Bayangannya sebelah sini kan teman-teman, yang di bawah sini ya. Ini ada sumber cahaya, maka kalau kita gambarkan teman-teman, kurang lebih akan seperti ini bayangannya. Gini ya. Nah, gini. Berarti bayangannya itu adalah yang ini teman-teman. Si R, misalkan ini apa ya yang belum ada? Misalkan Z kali ya. Nah, di sini Z. Nah, RZ yang mau kita cari itu bayangan dari tiang QR. Nah, bagaimana cara mencarinya teman-teman? Cari jarak RZ ini, ya kita bisa menggunakan sifat kesebangunan ya dari dua segitiga. Caranya gimana? Kita lihat ya. Kita perhatikan baik-baik teman-teman. Kita punya segitiga, kakak gambar ulang ya. Kita punya segitiga ini ya, PTZ. Nah, sama QRZ ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita buat segitiganya, kita keluarkan segitiganya gitu ya. Kita punya segitiga PTZ sama segitiga RZQ. Nah, ini adalah dua segitiga yang sebangun. Ingat teman-teman, syarat kesebangunan ya. Jadi ya salah satunya adalah ketiga sisinya, itu adalah sudutnya itu sama ya besarnya. Ya ini tentunya pasti sama ya teman-teman ya, karena kan dia bentuknya sudah kelihatan sudutnya. Yang ini sama dengan yang ini juga jelas siku-siku, yang ini pasti ya, karena dua sudut udah sama, sisanya pasti sama besar sudutnya teman-teman gitu ya. Kita lanjut teman-teman, berarti kita punya P ke T atau jarak PT itu adalah P ke T itu 35 ya, yang diketahui tadi yang ini 35, lalu QR-nya adalah 5, TZ-nya kita nggak tahu ya, TR-nya kita juga, TR-nya kita mau cari RZ kan ya, anggap aja RZ itu X ya teman-teman ya, ini anggap aja X, maka TZ itu adalah 40 plus X ya, karena dari sini ke sini itu 40, dari sini ke sini adalah X, berarti 40 plus X. Nah, sesuai dengan sifat kesebangunan, maka kita bisa membandingkan nih teman-teman, kesamaannya ya, perbandingan dari dua segitiga yang sebangunan. Kita punya PT banding QR, kita lihat yang letaknya sama ya, PT sama QR letaknya sama, itu akan sama dengan, kita mau cari apa tadi? RZ ya, kita mau cari X, maka ini sama dengan TZ banding RZ. Ya. Posisinya sama ya, berkesesuaian teman-teman. Atau ya sebenarnya kita juga bisa juga ini adalah ya PZ per QZ. Tapi kita nggak butuh ya, kita butuhnya cuman yang ini aja. Karena kita mau cari RZ teman-teman. Nah kita input aja, kita punya PT-nya adalah 35 dibagi QR, QR-nya adalah 5, TZ-nya itu 40 plus X, terus RZ-nya itu si X teman-teman, 35 bagi 5 berarti 7. 40 plus X per X, tinggal kita kali silang ya, X-nya yang bawah. Berarti kita punya 7X sama dengan 40 plus X. Berarti kita punya apa? Ya, kedua ruas kita kurang X.
Berarti 7X kurang X berarti 6X ya. 6X sama dengan 40. Berarti kita punya apa? Kita punya X-nya adalah 40 per 6. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 20 per 3. 20 per 3 nggak ada nih. Berarti kita ubah ke bentuk pecahan campuran, teman-teman. Caranya gimana? Ya tinggal 20 dibagi 3. Berarti paling dekat tuh 6 ya. 18, sisanya adalah 2. Berarti yang ini di depan, yaitu 6. Yang sisanya ini, itu adalah di atas. Yang pembaginya, yaitu yang ini, itu jadi penyebut. Jadi 6, 2 per 3. Nah, jawabannya itu adalah yang D. Super easy. Gitu, teman-teman. Nah, kita udah menyelesaikan 4 soal. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Semoga teman-teman bisa makin paham. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com. Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke? Jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 5, teman-teman. Ini ada sedikit banyak ya, agak sedikit banyak maksudnya. Agak sedikit banyak, apa tuh maksudnya? Bukan. Agak banyak ya, agak banyak nih kata-kata yang harus kita cerna, teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Oke, kita berarti harus cari letak lampu ya supaya QR itu bayangannya paling pendek. Nah, letak lampunya di mana, Kak? Ya di sini lah pasti. Kenapa? Ya kalau kita tarik garis lurus, teman-teman, kayak gini. Kayak gini ya. Nah, si bayangannya, yaitu yang ini, teman-teman, itu pasti kan paling pendek ya. Nggak ada lagi tuh yang paling pendek daripada C. Nah, caranya gimana, Kak? Ya, kalau semakin dia menuju titik ke sumbu ya, yang atas gini, teman-teman ya. Ya, tentunya akan semakin dekat bayangannya. Tapi kan di sini yang paling dekat tuh kan titik C. Ya, berarti ya udah titik C aja yang paling dekat. Nah, kalau gitu berarti U-nya adalah yang ini, teman-teman. Nah, U-nya adalah titik pada tanah ya. Yaitu bayangannya nih, teman-teman. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan titik QR paling pendek. Berarti U-nya itu. Titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan titik QR paling jauh. Nah, paling panjang ya. Nah, kalau paling panjang berarti yang paling dekat dengan sumbu X, teman-teman. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, sumbu X kan ini ya. Sumbu X gini, sumbu Y tuh gini. Nah, titik Q-nya ini. Yang paling dekat sumbu X kan berarti yang titik D kan. Berarti ini yang paling jauh nih. Nah, teman-teman. Berarti ini yang paling jauh. Kalau teman-teman bisa bayangin sih lebih enak ya. Berarti kan kalau kita buat tarik garisnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini pasti paling jauh nih. Wih, jadi gini ya. Ya, gini ya kurang lebih lah ya. Kok jadi miring? Nah, gini ya.
Ya, anggap aja lurus ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya kurang panjang nih. Kurang jauh. Nah, gini teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah si titik V-nya. Ya, dia paling jauh ya. Anggap aja ini lurus ya teman-teman ya. Terus apa lagi? Nah, terus titik A aksen ini adalah bayangan titik I di tanah ketika lampu berada di titik A. Berarti yang ini teman-teman. Kita ganti warna yang ini ya. Berarti bayangannya itu ya di sini teman-teman. Nah, ini dia ya. Nah, di sini ya. Ini adalah A aksen. Terus apalagi? Ketika lampu berputar mulai dari titik A, urutan posisi bayangan titik I di tanah adalah. Oke, kan di sini putarannya ke arah sini ya teman-teman ya. Ke arah berlawanan arah jarum jam teman-teman. Berarti kalau dia mulainya di titik A, yang pertama tuh di sini ya. Berarti ini di pertama di sini. Ya udah ketahuan ya, di pilihan gandanya juga semua A ya di sini ya. Posisinya. A aksen maksudnya ini ya. Karena kan kita mau lihat posisi bayangannya. Posisi titik bayangannya. Ini A aksen yang pertama, udah jelas. Karena dia berputar ke arah sini, maka selanjutnya kemana? Ya ke sini kan. Ke D, tapi bukan D yang kita mau cari. Nah, nih, ke V. Berarti yang keduanya apa? Ya, keduanya ke V, teman-teman. Berarti habis A aksen, habis itu ke V. Nah, A aksen lalu V cuman ada pilihan di C. Ya udah kita langsung jawab aja C, teman-teman. Nggak usah dilanjutin. Kalau dilanjutin boros waktu ya. Jadi, ketika kita udah lihat jawabannya cuma itu, ya udah langsung aja ya. Nggak perlu kita lanjutin, teman-teman. Tapi kalau di sini kakak bakal lanjutin supaya teman-teman paham ya. Nah, setelah itu titik mana, Kak? Ya udah, berarti dari sini ke sini kan. Ke sini. Berarti ke U. Ya. Nah, habis itu kalau nggak ke U ya bisa juga jadi ke yang lain ya, ke A aksen lagi juga bisa teman-teman. Dari mana? Dari sini. Bukan ke U ya. Di sini teman-teman. Nih titik ini. Nah, ya, ke A aksen. Oke, karena kan ini A aksen juga. Ya. Jadi bukan langsung ke U atau titik B. Tapi teman-teman tadi ya, kalau udah ketemu jawabannya A aksen sampai V ya udah nggak usah dilanjutin. Udah pasti itu C, nggak mungkin yang lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini teman-teman soal latihan buat teman-teman semua. Jadi teman-teman coba jawab di kolom komentar ya. Kalau teman-teman nonton videonya dari awal sampai habis pasti bisa menjawab soal ini. Coba kalau bisa beserta caranya ya di kolom komentar. Nanti kalau misalkan jawabannya benar atau salah, kakak konfirmasi ya. Kakak like atau mungkin kakak komen gitu. Nah, sampai sini dulu video dari Riantian teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Riantian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat update terus dari video Riantian. Semoga teman-teman lolos ke PTN impian dan sekian. Thank you.